Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Fadila. Saya salah satu dosen S1 Program Studi Aquaculture Fakultas Perikanan Universitas Cokro Aminoto, Makassar. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib prodi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu Fisiologi Hewan Air. Mata kuliah ini diprogramkan di semester ganjil dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Adapun deskripsi mata kuliah Fisiologi Hewan Air adalah mata kuliah ini membahas tentang peranan ilmu fisiologi dalam budidaya perikanan, khususnya budidaya ikan dan krustasea. Pada mata kuliah ini, pembahasan akan diarahkan pada mekanisme kerja dan fungsi organ sensor dalam mendeteksi perubahan lingkungan dan keberadaan makanan, endokrin dan hormon yang dihasilkan dalam melakukan komunikasi antar sel, osmoregulasi untuk mempertahankan kestabilan ion dan cairan tubuhnya, mekanisme pencernaan berbagai jenis hewan budidaya, penggunaan energi dalam menunjang kehidupan dan pertumbuhan, mekanisme pertumbuhan, mekanisme fisiologi hewan budidaya terhadap kualitas air yang buruk, serta mekanisme imunologis hewan budidaya. Sedangkan dalam praktikum akan melakukan pengamatan fisiologi beberapa jenis ikan, termasuk ikan air tawar, air payau, dan air laut. CPL dari mata kuliah ini adalah 1. Mampu menguasai konsep dan teori budidaya. 2. Mampu memahami peranan fisiologi dalam budidaya perairan. Mata kuliah Fisiologi Hewan Air ini berisi sajian materi terkait aspek 1. Pengaruh perubahan lingkungan budidaya terhadap mekanisme fisiologi hewan air dalam beradaptasi dan mempertahankan hidup. 2. Fotoreseptor, kemoreseptor, dan mekanoreseptor. 3. Organ endokrin dan hormon yang dihasilkan ikan budidaya, krustasea budidaya, serta mekanisme molting dan pertumbuhan pada krustasea. 4. Organ yang berperan dalam osmoregulasi. Osmoregulasi ikan air tawar, air payau, dan ikan air laut, serta osmoregulasi krustasea dan osmoregulasi larva. 5. Mekanisme fisiologi hewan budidaya pada hipoksia, mekanisme fisiologi hewan budidaya pada salinitas yang buruk, mekanisme fisiologi hewan budidaya pada amoniak yang buruk, dan mekanisme fisiologi hewan budidaya pada suhu yang buruk. 6. Mekanisme pencernaan ikan herbivor, ikan karnivor, dan ikan omnivor, serta mekanisme pencernaan pada krustasea. 7. Bioenergetik pada ikan laut dan bioenergetik pada krustasea. 8. Pertumbuhan ikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan pertumbuhan krustasea dan faktor yang mempengaruhinya. 9. Organ imunologis, mekanisme imunologis pada ikan laut, dan mekanisme imunologis pada krustasea. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran secara tatap muka dengan menggunakan metode DIE, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Yang pertama, Delivery. Metode pembelajaran yaitu metode ceramah, presentasi, dan pembelajaran tatap muka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada mahasiswa. Yang kedua, aspek interaktif. Metode pembelajaran menekankan pada interaksi kepada mahasiswa melalui forum diskusi, tanya jawab, maupun diskusi kelompok. Di sini saya menggunakan sebuah topik permasalahan dan studi kasus dalam bidang fisiologi hewan air untuk mereka diskusikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat berpartisipasi, berpikir kritis, dan aktif dalam proses pembelajaran. Di sini saya menggunakan platform aplikasi seperti Siakat, Google Classroom, dan WhatsApp. Aplikasi tersebut memudahkan saya dalam berkomunikasi dengan mahasiswa serta digunakan untuk mengirim materi saya baik berupa PPT maupun video. Pada aspek asesmen, teknik pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan kuis, tugas, dan ujian.
Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami materi pembelajaran yang telah saya berikan. Untuk sistem penilaian meliputi aktivitas, kehadiran, dan keaktifan, tugas mandiri dan tugas kelompok, serta nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Hasil evaluasi nilai tersebut saya infokan secara transparan agar mahasiswa apabila mendapatkan nilai yang kurang bagus, kita akan berikan segera perbaikan sesuai kalender akademik yang telah ditentukan Universitas Cokro Aminoto Makassar. Selanjutnya, saya mohon izin menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah Fisiologi Hewan Air melalui kuliah tatap muka. Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sudah absen? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai kuliah, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah Fisiologi Hewan Air dan kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu osmoregulasi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi osmoregulasi, saya akan merefleksi dulu materi kuliah kita minggu lalu yang terkait dengan organ endokrin dan hormon pada ikan budidaya dan krustasea. Nah, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silahkan Risna. Pada pembelajaran minggu lalu itu membahas tentang krustasea, yang di mana organ endokrin dan hormon yang dihasilkan memainkan peran penting dalam mengatur berbagai fungsi fisiologi seperti tumbuhan, metamorfosis, dan reproduksi. Adapun beberapa organ-organ endokrin seperti kelenjar X, kelenjar Y, dan kelenjar pemula. Dan beberapa fungsi dari hormon pada krustasea itu mengatur siklus molting, reproduksi dan proses reproduksi, dan fungsi saraf. Ya, terima kasih atas jawabannya. Masih ada yang mau menambahkan? Ya, Hilda silahkan. Minggu lalu itu membahas tentang organ endokrin, yaitu organ endokrin yang berfungsi untuk memproduksi dan mengeluarkan hormon yang mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, perkembangan, produksi, dan metabolisme. Beberapa organ endokrin utama pada ikan yaitu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis, 2 kelenjar tiroid, 3 kelenjar paratiroid, 4 kelenjar internalis, 5 gonad atau testis dan ovarium, 6 kelenjar epifisis. Organ-organ endokrin ini bekerja sama untuk mengatur berbagai proses fisiologis pada ikan, dan ketidakseimbangan hormon dapat mempengaruhi kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Pada ikan, organ endokrin dan hormon yang dihasilkan memainkan peran penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh. Ya, terima kasih atas jawabannya, karena masih mengingat materi kita pada pekan lalu. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi osmoregulasi. Namun sebelum masuk ke materi, mungkin sudah ada di antara kalian yang tahu apa itu osmoregulasi? Ya, silahkan. Jadi, osmoregulasi adalah proses yang dilakukan ikan untuk mengatur keseimbangan air dan ion dalam tubuhnya dengan lingkungannya. Ya, betul. Jadi osmoregulasi secara umum adalah upaya atau kemampuan hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan ion di dalam tubuh dengan lingkungannya melalui pengaturan mekanisme tekanan osmotik. Ya, lanjut. Nah, seperti yang kita ketahui, ikan air tawar ini, ikan ini hidup di air. 2/3% dari tubuh ikan terdiri dari air atau cairan tubuh. Nah, tekanan osmotik tubuh ikan tidak sama dengan tekanan osmotik air.
di mana pada ikan air tawar tekanan osmotik tubuhnya lebih tinggi daripada air di sekitarnya. Sedangkan pada ikan laut tekanan osmotik tubuhnya lebih rendah daripada air di sekitarnya. Oleh karena itu perlu ada mekanisme untuk mengatur agar tubuh tetap stabil. Kenapa? Karena saat air terus-menerus masuk, sel bisa meletus, kemudian pada saat air keluar terus-menerus sel bisa mengerut atau bahkan mati. Dan pada saat ikan tidak mampu menjaga agar tubuh tetap stabil, bisa menyebabkan stres bahkan kematian. Jadi kenapa osmoregulasi itu diperlukan, dan osmoregulasi ini selalu berkaitan dengan ekskresi, ya. Jadi osmoregulasi adalah upaya untuk mengontrol keseimbangan air dan ion dalam tubuh melalui mekanisme pengaturan tekanan osmotik. Nah, dari hasil osmoregulasi ini sisa-sisa penyaringannya kemudian dikeluarkan melalui proses ekskresi. Adapun organ yang berperan dalam osmoregulasi ada saluran pencernaan, ada ginjal dan kulit. Pada ekskresi juga demikian, saluran pencernaan, ginjal dan kulit. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingan antara ikan air tawar dengan ikan laut. Ikan air tawar ini sedikit minum air dan ikan laut banyak minum air. Terus untuk ikan air tawar pengeluaran urin banyak dan encer dan mempertahankan garam dalam tubuh, sedangkan pada ikan laut pengeluaran urin sedikit dan pekat dan aktif mengeluarkan garam dalam tubuh. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan osmoregulasi antara ikan air tawar dengan ikan laut, di mana pada ikan air tawar terjadi pengambilan secara aktif, ya, karena konsentrasi lebih tinggi daripada lingkungan di sekitarnya, di mana terjadi difusi ion dan air melalui insang dan kulit. Nah, dan terjadi pengeluaran urin yang encer. Sedangkan pada ikan laut, di mana tekanan osmotik tubuhnya lebih rendah dibandingkan dengan air di sekitarnya, jadi ikan air laut ini banyak minum. Kemudian terjadi pengeluaran secara aktif baik itu air maupun ion, dan untuk mempertahankan kadar garam ini dikeluarkan urin yang sedikit dan pekat. Jadi lanjut aspek ekofisiologis. Nah, aspek ekofisiologis ini terbagi atas dua, ada osmokonformer dan osmoregulator. Jadi osmokonformer adalah hewan yang mampu memelihara keseimbangan antara cairan tubuh dengan lingkungan sekitar, memiliki osmolaritas internal yang sama dengan lingkungannya dan tidak ada tendensi untuk memperoleh kehilangan air. Kebanyakan hidup di lingkungan yang memiliki komposisi kimia yang stabil seperti di laut. Maka osmokonformer memiliki osmolaritas yang cenderung konstan dan bersifat stenohalin. Nah, tahu kan yang mana itu stenohalin? Ya. Stenohalin adalah organisme yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan kisaran salinitas yang sempit. Ya. Contohnya seperti ikan kerapu, ikan mas dan lain sebagainya. Adapun juga ikan laut yaitu natron. Jadi kalau ikan mas dipindahkan ke laut gimana? Akan mati ya? Iya. Kalau ikan hadok dipindahkan ke ikan air tawar gimana? Mati ya, karena tidak mampu bertoleransi dengan salinitas. Ya. Kemudian osmoregulator. Osmoregulator adalah organisme yang menjaga osmolaritasnya tanpa tergantung lingkungan sekitar. Jadi dia memiliki kemampuan untuk meregulasi, maka osmoregulator ini dapat hidup baik di lingkungan air tawar, air payau maupun laut. Dan di lingkungan dengan konsentrasi cairan yang rendah akan melepaskan cairan berlebih dan sebaliknya.
Untuk osmoregulator ini bersifat urihalin. Nah, urihalin itu yang mana? Organisme yang mampu hidup pada perairan dengan rentang salinitas yang luas. Ya, contohnya? Bandeng, nila, kakap putih, sidar, dan Ya, betul. Jadi sudah bisa membedakan ya yang mana stenohalin, yang mana urihalin. Ya. Nah, lanjut ke ikan anadromus. Nah, ikan anadromus ini adalah ikan diadromus yang makanan dan pertumbuhannya di laut. Kemudian pada saat dewasa akan migrasi ke air tawar. Nah, ada beberapa contoh seperti salmon ya. Di sini kita akan bahas tentang salmon, di mana ikan salmon ini hidupnya di laut, kemudian pada saat matang gonat akan migrasi ke sungai dan memijah. Telur yang dihasilkan kemudian menetas menjadi larva. Dari larva ini akan ke fase alvin, dan fase alvin ini ke fase fry, dan pada fase fry ini kemudian akan kembali migrasi ke laut ya sampai dewasa. Kemudian akan kembali lagi ke tawar pada saat siap memijah. Jadi di sini kita bisa lihat salmon itu yang tadinya di laut dengan kondisi salinitas yang tinggi, kemudian ke air tawar dengan salinitas yang rendah. Nah, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Karena yang pertama tadi dia urihalin, kemudian mempunyai kemampuan osmoregulasi, mampu mempertahankan kadar garam meskipun lingkungannya berbeda. Ya, itu contohnya. Di ikan Catadromus. Ikan Catadromus adalah ikan diadromus yang pertumbuhannya terjadi di air tawar dan akan migrasi ketika sudah siap untuk bereproduksi. Contoh, ikan sidat. Nah, kita bisa lihat ikan sidat yang awalnya hidup di air tawar dengan kondisi salinitas yang rendah, kemudian migrasi ke laut dengan salinitas yang tinggi. Nah, di sini terjadi proses osmoregulasi, di mana pada saat berada di laut, sidat banyak minum, kemudian mengekskresikan kelebihan garam dengan memompah di insang ya. Dan pada saat berada di air tawar, sidat akan minum sedikit dan mengeluarkan urin yang hipoosmotik. Jadi untuk materi osmoregulasi saya kira sudah cukup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Angela. Adapun pertanyaan saya, apakah hormon berpengaruh terhadap osmoregulasi? Ya, ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Angela. Adapun pengaruh hormon terhadap frekuensi dan osmoregulasi, yaitu Ekskresi dan osmoregulasi. ekskresi dan osmoregulasi diatur oleh kelenjar endokrin atau hormon. Yang kedua, hormon dapat mempengaruhi ginjal dengan menaikkan. Ya, betul. Jadi osmoregulasi dan ekskresi dipengaruhi oleh hormon atau kelenjar endokrin. Kemudian hormon juga mempengaruhi ginjal dengan menaikkan dan menurunkan tekanan darah. Hormon juga berpengaruh pada penyaringan pada insang. Saya kira sudah cukup ya untuk jawabannya. Dan untuk materi kita juga sudah selesai. Jadi sebelum saya menutup, mungkin ada yang bisa memberi kesimpulan untuk kuliah kita hari ini. Ya, silahkan. Kesimpulan dari kita hari ini, osmoregulasi itu osmoregulasi adalah suatu proses untuk mengatur konsentrasi cairan, dan osmoregulasi ini juga berpengaruh untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme yang hidup. Proses
Osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan hidupnya, dan perbedaan osmoregulasi dalam air tawar dan air laut terletak pada sifat osmoregulasi dan kondisi tekanan osmotik dalam tubuhnya. Adapun sifat osmoregulasi pada ikan air tawar yaitu bersifat hipotonik, untuk ikan air laut bersifat hipotonik. Sedangkan tekanan osmotik pada ikan air tawar cenderung lebih besar dari lingkungannya, sehingga dia cenderung mengeluarkan darah dari tubuhnya. Sedangkan ikan air laut memiliki tekanan osmotik yang lebih kecil dari lingkungannya, sehingga garam cenderung masuk ke dalam tubuhnya. Ikan memiliki mekanisme osmoregulasi yang kompleks untuk mempertahankan keseimbangan osmotik dalam tubuhnya, contohnya pada ikan sedang dan ikan salmon. Kedua ikan ini akan melakukan osmoregulasi untuk menyesuaikan osmolaritasnya karena cairan tubuh tidak isosmotik dengan lingkungan eksternalnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kesimpulannya untuk hari ini. Dan untuk kuliah kita hari ini, saya kira cukup. Untuk pekan depan, saya akan kasih tugas. Kita akan diskusi mengenai osmoregulasi pada larva dan osmoregulasi pada krustasea. Jadi silahkan siapkan materinya untuk minggu depan, nanti dibagi 2 kelompok. Saya kira untuk hari ini cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.